itu bisa berbagi dokumen juga. Nah, tapi untuk syaratnya, bagaimana siswa dan guru dapat berinteraksi di ini, yaitu guru atau sebagai owner dalam membuat media ini, ia harus membagikan linknya kepada siswa-siswa agar siswa-siswa dapat join dan langsung bisa berinteraksi gitu. Seperti yang tadi saya bilang, kalau siswa sudah join ke link yang sudah dibagikan oleh guru, maka siswa dapat menanggapi, merespon, dan sebagainya begitu, Pak. Tapi sebetulnya kalau saya buka publik bisa lihat juga ini. Gimana, atau Pak? hanya kalau orang lain selain yang yang belum join bisa lihat juga atau tidak? Setahu saya bisa, tapi tidak bisa berinteraksi begitu, Pak. Jadi hanya melihat begitu. Oke, sip. Ya, untuk joinnya paling bisa pakai klik share ini, kemudian bisa lewat email atau lewat link juga bisa begitu. Oke. Ya. Oke, makasih. Ya. Nah, itu dulu ya. Ini iklan dulu nih ya. Dari teman-teman kelompok 8 biar yang lain penasaran nih kayak gimana medianya nanti ya. Oke. Gimana? Akhirnya udah ada belum? Ini belum ya? Belum gabung ya? Masih belum, Pak, sepertinya. Oke, kalau kelompok 4 gimana? Sudah lengkap? Ya, Sani, Hoyunisa, ya, Zahra, Alifa, sama siapa? Satu lagi? Vera tadi, kalau nggak salah udah ada ya? Sudah lengkap belum? Kelompok 4? Siapa yang belum ada? Sudah ada ya? Sebentar, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang kan ya, kelompok 4? Nah, kayaknya udah komplit nih teman-teman, kelompok 4 ya. Kalau duluan gimana? Nggak apa-apa? Boleh, Pak. Boleh? Oke, sip. Kalau gitu kita mulai dengan kelompok 4 dulu aja ya. Nanti teman-teman kelompok 8 nyusul, mudah-mudahan nanti siapa? Lainnya juga bisa hadiah nih ya. Oke, silakan kalau sudah siap, boleh langsung dimulai. Izin share screen ya, Pak. Oke, sip. Ya. Apakah sudah terlihat? Sip, sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan akhir proyek literasi ICT. Nah, kami beri judul begitu, penggunaan media interaktif berbantuan aplikasi Google Jamboard dalam upaya menghindari terjadinya learning loss. Ya, selanjutnya. Nah, kelompok kami terdiri atas Alifah, Hilmia, Dea Rivalda, Vera Chania, Hoirunisa Maulidina, saya Syani Aulia Salsabila, dan Zahra Aulia Sadikin. Ya, langsung saja topik bahasan pada hari ini kami bagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama ada latar belakang pemilihan media, kemudian proses pengerjaan proyek yang kami buat, kemudian luaran yang diperoleh, implementasi media dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada hasil capaian yang diharapkan. Ya, untuk latar belakang silakan kepada rekan saya Khoirunisa.
Ya, mengenai latar belakang pemilihan media untuk kelompok kami, bermula dari hasil pengamatan umum dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Itu pelaksanaan pembelajaran daring menimbulkan terjadinya dampak buruk bagi siswa. Salah satunya adalah kurangnya hubungan sosial atau interaksi baik antara siswa dengan siswa lainnya maupun antara siswa dengan guru. Kemudian kami juga mendapat pengamatan dari satu anggota kami yang menjalani kampus mengajar, yaitu Alifah Hilmia, mengenai siswa yang kesulitan dalam keterampilan menulisnya. Maka dari itu, kelompok kami mengangkat mengangkat materinya mengenai teks deskripsi. Kemudian latar belakang tersebut mengarah kami untuk memanfaatkan aplikasi Google Jamboard, Google Meet, dan Prezi sebagai media pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi solusi mengatasi kurangnya interaksi atau timbal balik siswa serta mampu mengubah kelas menjadi lebih interaktif dalam upaya menghindari learning loss. Setelah berdiskusi dengan kelompok, materi yang kami pilih dalam upaya menghindari terjadinya learning loss yaitu teks deskripsi kelas 7. Silakan kepada rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu proses pengerjaan proyek. Dimulai dari seperti yang tadi dipaparkan oleh teman saya, Saudara Hoirnisa, kami pertama mengkaji permasalahan belajar siswa dalam pembelajaran daring yang dilihat langsung oleh Saudara Alifah. Lalu setelah itu kami menentukan media digital yang akan digunakan. Media digital yang akan digunakan oleh kelompok kami yaitu Google Jamboard dan Prezi. Setelah itu, kami menentukan materi pembelajarannya, yaitu teks deskripsi dan menentukan kompetisi. Ini ke bawah ya, Pak? Ya. Yes, ya. Setelah itu kami menentukan materi pembelajarannya, yaitu teks deskripsi dan menentukan kompetisi dasar. Setelah itu, kami membuat media pembelajaran melalui Google Jamboard dan membuat materi pembelajaran di Prezi. Setelah kami membuat media pembelajaran, kami membuat infografis dan menyusun sistematika pembelajarannya. Ya, selanjutnya ini adalah luaran yang diperoleh. Yang pertama, kami membuat infografis. Infografis ini memuat kompetensi dasar dari materi teks deskripsi yang itu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian teorinya itu teori saintifik. Nah, metodenya itu pembelajaran daring atau daring method, kemudian pembelajaran kerjasama atau cooperative learning, dan problem-based learning. Ini ada problematika atau permasalahan dalam yang kami observasi atau kami kaji, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam menyusun teks deskripsi berdasarkan strukturnya serta pembelajaran yang kurang interaktif yang tadi sudah dijelaskan pada bagian latar belakang. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Nah, untuk memenuhi atau untuk menguasai kompetensi dasar 3.2, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menayangkan video tempat wisata. Nah, ini termasuk ke dalam seperti sistematika pembelajarannya juga.
Lalu yang kedua, siswa diminta untuk menggambarkan sesuatu, baik itu suasana, benda, keadaan tempat yang ada di dalam video. Kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan apa itu teks deskripsi, lalu guru memberikan penjelasan pengertian teks deskripsi. Lalu yang kelima, guru menyajikan teks deskripsi berdasarkan struktur yang benar. Yang keenam, siswa diminta bersama-sama untuk merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Nah, untuk supaya siswa dapat menguasai keterampilan yang KD 4.2, bisa dilihat pada gambar infografis berikut, supaya mengefektifkan waktu. Ya, bisa untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada luaran yang diperoleh. Yang pertama, penjelasan materi. Kita menggunakan media Prezi. Prezi ini semacam PowerPoint, tapi bentuknya atau hasilnya begitu, visualnya itu lebih menarik, sehingga diharapkan itu dapat menarik perhatian siswa gitu untuk memperhatikan materi yang diberikan. Selain itu juga ada tautannya, jadi selain misalnya kan kalau misal menggunakan PowerPoint, kadang-kadang ada siswa yang tidak memiliki aplikasi untuk membuka PowerPoint dan kesulitan membukanya. Sedangkan kalau di sini kan menggunakan Prezi itu ada tautannya, siswa bisa mengakses gitu tautan itu begitu dengan mudah. Jadi setelah pembelajaran itu bisa diberikan juga materinya gitu untuk mereview di rumah. Lalu selanjutnya ada menyusun teks deskripsi melalui Jamboard. Nah, Jamboard ini aplikasi dari Google, ini juga mudah ya bisa dibagikan kepada siswa melalui tautan seperti Google Dokumen ataupun Google Drive gitu. Jadi siswa bisa dengan mudah mengakses ini dimanapun begitu ya, bisa. Di sini juga, jadi di sini itu dari Jamboard itu rencananya akan digunakan untuk pembelajaran siswa. Jadi siswa itu berpendapat di sini dan juga menggunakan menyusun secara bersama-sama begitu teks deskripsi di sini secara berkelompok. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelasnya oleh teman kami. Selanjutnya ada implementasi media dalam pembelajaran. Yang pertama ada Prezi. Prezi merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media untuk menampilkan materi teks deskripsi kepada siswa. Materi teks deskripsi berbantuan Prezi ini diaplikasikan dalam proses belajar mengajar di kelas online. Prezi memberikan tampilan menarik yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi siswa untuk mempelajari teks deskripsi. Selain itu, cara menggunakan aplikasi ini juga sederhana, sehingga diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami alur materi yang diberikan, sehingga tidak membingungkan. Prezi dapat dibuka lewat tautan, sehingga pengajar atau guru dapat membagikan tautannya kepada pembelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian yang selanjutnya implementasi media yaitu Google Jamboard tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Alifah mengenai Google Jamboard. Nah, ini adalah bagaimana implementasi Google Jamboard, bagaimana sih gitu implementasi Google Jamboard di dalam pembelajaran yang sudah kami rancang. Nah, yang pertama itu siswa akan diminta membuat teks deskripsi berdasarkan strukturnya secara berkelompok.
Nah, tadi sudah ada di infografis juga bahwa metode yang kami pilih juga termasuk, nah, kooperatif learning juga termasuk ke dalam metode yang kami pilih. Nah, di sini makanya ada strukturnya secara berkelompok dengan mengkreasikan pembelajarannya menggunakan fitur Google Jamboard ini. Nah, di dalam Google Jamboard ini itu dapat memungkinkan siswa untuk dapat bertukar ide secara langsung dengan teman sekelasnya atau orang lain. Nah, kemudian yang kedua, peran guru menyediakan template. Jadi guru sudah menyediakan template di Google Jamboard untuk mempermudah atau tidak membingungkan siswa begitu agar siswa dapat mengerjakan pembelajaran yang sudah seharusnya. Kemudian, Google Jamboard ini ada tautannya. Kemudian guru nanti memberikan tautan Google Jamboard yang telah disiapkan, lalu siswa akan masuk ke dalam Google Jamboard sebagai lembar kerja siswa. Kemudian yang ketiga, untuk dapat mengakses Google Jamboard ini, guru harus memulainya melalui aplikasi Google Meet. Jadi ini terhubung dengan aplikasi Google Meet. Nah, guru memulai pembelajaran di Google Meet, lalu guru juga dapat mengakses Google Jamboard. Kemudian yang keempat, guru dapat terus berkomunikasi dan pastinya guru dapat terus berkomunikasi dan membimbing siswa selama siswa mengerjakan tugas yang salindianya terdapat di Google Jamboard, karena itu tadi masih terhubung dengan Google Meet begitu. Kemudian kan pembelajarannya itu ada di Google Meet dan Google Jamboard. Nah, siswa juga dapat berinteraksi dengan teman sekelompoknya melalui Google Meet begitu. Nah, dengan seperti itu kami atau guru mengharapkan kegiatan pembelajaran seperti itu untuk menghindari terjadinya learning loss. Ya, selanjutnya. Hasil capaian yang diharapkan yaitu siswa diharapkan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan bekerja sama. Mungkin paparan presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, kritik dan masukannya dipersilahkan. Terima kasih. Kalau ini tentang kekurangan dan pengembangannya belum dicantumkan atau gimana? Iya, Pak, bagaimana? Tentang kekurangan kemarin dari proses pengerjaan proyeknya sama mungkin peluang pengembangannya. Kekurangan dan peluangnya ada di salin dia terpisah di Word. Oke. Ya. Bisa coba sekalian ditampilkan saja. Atau kalau disampaikan secara lisan juga boleh.
Jadi kalau ini itu kekurangannya itu di Google Jamboard itu ini apa sih? Seperti Google Dokumen gitu, Pak. Kalau kita mengaksesnya memakai komputer ataupun memakai laptop itu akan mudah begitu, bisa diakses oleh siapa saja, terus bisa diakses kapan saja. Sedangkan kalau kita mengakses dengan HP itu harus mendownload dulu aplikasinya. Nah, itu mungkin kekurangannya. Kebanyakan siswa yang mungkin kalau di daerah-daerah perkampungan itu kan kadang-kadang tidak memiliki perangkat seperti itu ya, jadi harus mendownload dulu begitu. Mendownload dulu sih di HP itu aplikasinya. Itu mungkin kekurangannya. Dan untuk pengembangannya itu sebenarnya bisa juga kita pengembangannya itu menurut kita kan tadi sudah dijelaskan ya ininya apa sih? Tadi itu ada proses pembelajarannya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi dengan lebih baik lagi gitu, Pak. Kan misalnya tadi di awal itu kita memberikan video atau apa gitu. Nah, itu di pengembangannya nanti bisa juga, ini kan untuk media daring ya, Pak. Nah, nanti juga bisa untuk media luring juga, jadi campuran gitu. Luring dan daring. Apa sih namanya teh? Lupa. Blended learning. Iya, blended learning pun bisa begitu. Tapi nanti instruksinya mungkin akan berbeda begitu. Jadi kan kalau sekarang sudah mulai ya, sekolah mulai ada offline dan online gitu, Pak. Ya, mungkin sedikit tambahan. Kami juga sebetulnya sempat merancang pembelajaran yang berbasis menggunakan Google Jamboard itu melalui atau menggunakan blended learning begitu. Nah, namun perbedaannya ini di blended learning siswa itu melakukan observasi secara langsung ke tempatnya. Kan kalau misalnya di pembelajaran yang kami rancang secara daring method ini, pembelajarannya itu siswa mengobservasi suatu tempatnya itu di YouTube begitu atau di internet. Nah, namun jika menggunakan blended learning, siswa itu dapat melakukan observasi secara langsung ke tempatnya begitu. Nah, namun untuk pengembangan yang selanjutnya, sistematika pembelajarannya juga harus dirancang kembali, begitu kurang lebih. Jadi dari sistematik langkah-langkah atau rancangan pembelajarannya ya. Sebenarnya kalau tadi teman-teman kan menyusunnya itu dengan mengikuti model cooperative learning ya? Iya, betul, Pak. Oke, siap-siap. Oke, ya maaf, Pak, tadi salin dia yang pengembangan hasilnya belum tercantum di PPT-nya. Oke. Nah, nanti ditambahkan ya untuk yang bagian yang barusan yang tentang kekurangan dan pengembangan nanti di file laporannya tolong ditambahkan ya. Ya, supaya baik, tercantum di situ juga. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang bisa disampaikan dulu dari kelompok 4? Sudah cukup sepertinya, Pak. Oh ya. Oke, sip. Begitu, terima kasih teman-teman kelompok 4 sudah menyampaikan laporannya. Ya. Ini sebetulnya mungkin bisa berlanjut ke diskusi ya, tapi kita simpan dulu diskusinya, kita tahan dulu ya. Nanti kita lanjutkan, kita masuk ke sesi diskusi setelah semua penyampaian laporannya tuntas ya. Jadi kita masuk ke laporan yang kedua dulu dari kelompok 8. Ya. Gimana teman-teman kelompok 8? Sudah lengkap ya? Tadi sudah mencoba menghubungi Reina tapi tidak aktif, Pak. Jadi sepertinya bagian Reina digantikan saja. Oke. Begitu kita disampaikan oleh yang hadir saja ya. Begitu ya. Ya, Pak. Silakan begitu teman-teman kelompok 8 silakan dimulai. Izin share screen, Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan laporan akhir proyek media pembelajaran dan infografis yang telah kami buat. Materi yang digunakan adalah pembelajaran teks cerita rakyat atau hikayat kelas 10 SMA dengan KD 3.8, yakni membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, serta KD 4.8, yakni mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai lisan atau tertulis. Next. Adapun nama anggota kelompok kami adalah Najila Hasna, Opi Putri Lanustian, Reina Raidiani, Salsabila Anissa Putri, dan Yemima Soteria. Latar belakang dari pemilihan materi dan proyek ini adalah materi teks cerita rakyat atau biasa juga disebut hikayat dipilih karena pada KD 3.8 dan 4.8 indikator pencapaiannya adalah peserta didik harus bisa membedakan antara teks cerita rakyat dengan teks cerita pendek. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya juga memiliki unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Sehingga dibutuhkan pemahaman dan pembelajaran yang lebih intensif agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik dan tidak terjadi learning loss, yakni suatu fenomena yang merujuk pada keadaan hilangnya pengetahuan serta keterampilan seseorang, baik secara umum maupun spesifik yang diakibatkan oleh hambatan tertentu. Apalagi materi ini melibatkan banyak teks bacaan yang memungkinkan peserta didik merasa bosan atau malas, sehingga pembelajaran harus dikemas dengan semenarik mungkin. Untuk itu, kami memilih media pembelajaran Padlet. Karena Padlet merupakan media pembelajaran interaktif yang penggunaannya sangat mudah. Guru dan peserta didik dapat dengan mudah mengakses Padlet. Selain itu, Padlet juga memiliki fitur-fitur yang sangat cocok digunakan dalam pembelajaran. Guru dan peserta didik dapat dengan bebas berdiskusi dan mengekspresikan pendapat. Selain itu, tampilan Padlet yang menarik juga menjadi penunjang guru untuk menarik perhatian peserta didik agar tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, latar belakang pembuatan infografis adalah sebagai penunjang proses pembelajaran agar siswa mengetahui garis besar materi. Canva dipakai sebagai platform pembuatan infografis karena berisi fitur lengkap dan memiliki variasi yang beragam, serta menarik sehingga memudahkan penggunaan serta pengerjaannya. Selanjutnya, tujuan pemilihan proyek adalah yang pertama untuk membantu mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran, khususnya materi teks hikayat kelas 10 SMA KD 3.8 dan 4.8. Karena jika siswa tidak mengetahui perbedaan hikayat dan cerpen, maka mereka akan kesulitan dalam mengidentifikasi maupun menyusun sebuah hikayat atau cerpen. Sehingga media Padlet bertujuan untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran serta membuka ruang diskusi dan ekspresi diri antar siswa dan guru. Selain itu, ada banyak fitur di dalamnya. Salah satunya ada banyak fitur yang bisa dimasukkan di dalamnya. Salah satunya adalah kuis yang kelompok kami buat menggunakan word-wall sehingga membuat pembelajaran lebih bervariasi dan dapat mencegah terjadinya learning loss. Pembuatan infografis bertujuan untuk mengkomunikasikan materi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan untuk mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami serta menjelaskan materi menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila. Baik, selanjutnya adalah proses pengerjaan proyek. Pada tanggal 8-13 April, kami melakukan diskusi mengenai permasalahan learning loss pada pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan hasil observasi dan ide masing-masing anggota kelompok. Kemudian pada tanggal 14 sampai tanggal
17 April 2022, kami melakukan yang pertama menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan proyek, lalu menyusunnya menjadi rancangan proyek dan rencana kerja. Yang kedua, kami menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, menyusun materi pembelajaran, media, dan kuis yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 April, kami melakukan penyusunan infografis panduan, lalu membuat laporan hasil pelaksanaan rancangan proyek, dan menyiapkan salin dia untuk menunjang laporan presentasi. Lalu pada tanggal 21 April sampai 12 Mei, kami membagi tugas penyusunan media pembelajaran, infografis, dan laporan akhir, lalu mengumpulkan luaran media pembelajaran dan pengumpulan infografis. Terakhir pada tanggal 26 Mei, itu kami melakukan pengumpulan laporan akhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, hasil yang diperoleh yaitu ada 3 proyek. Proyek pertama, media pembelajaran menggunakan platform Padlet. Padlet media pembelajaran dengan menggunakan platform Padlet ini berisi instrumen pembelajaran diantaranya kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi-materi, PPT, atau media pembelajaran lainnya yang dapat disisipkan di media ini, kemudian tugas-tugas, kuis, dan tautan pengumpulan tugas. Kemudian, proyek yang kedua yaitu media pembelajaran berupa kuis dengan platform WordWall. Nah, media pembelajaran berupa kuis ini dibuat pada platform WordWall yang bertujuan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Platform ini dipilih karena merupakan media yang inovatif dalam pembuatan kuis. Dengan begitu, platform tersebut juga bisa disisipkan di dalam media Padlet. Kemudian, media selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Najwa. Hasil luaran selanjutnya adalah media pembelajaran infografis. Jadi media pembelajaran infografis ini berisi panduan pembelajaran dengan kompetensi dasar yang digunakan, langkah-langkah pembelajaran, latar belakang masalah, dan metode pembelajaran yang digunakan. Infografis ini dibuat menggunakan platform Canva karena platform Canva ini memiliki elemen-elemen untuk membuat infografis yang sangat bervariasi. Jadi, slide sebelumnya. Jadi, saya akan menjelaskan apa yang terdapat dalam infografis ini melalui tampilan media Padlet-nya. Bella, tolong share screen yang media Padlet. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana media Padlet ini digunakan dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran ini berbentuk sinkronus. Jadi pertama siswa akan diminta untuk bergabung di Zoom meeting terlebih dahulu. Setelah siswa bergabung di Zoom meeting, kemudian guru memberikan link media Padlet ini melalui kolom chat. Setelah itu, setelah siswa membuka media Padlet, kemudian dijelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar maupun indikator yang telah tersedia di media Padlet ini. Setelah itu, pengajar kemudian mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan 2 teks cerita yang telah tersedia di media Padlet-nya. Boleh tolong di-scroll. Jadi
siswa diminta untuk memperhatikan kedua contoh teks ini terlebih dahulu. Lalu peserta didik akan diminta untuk menentukan teks cerita mana yang merupakan teks cerita rakyat atau hikayat dan yang mana yang merupakan teks cerita pendek. Jadi sebenarnya berdasarkan komentar yang diberikan Bapak di laporan progres sebelum-sebelumnya, untuk memilih fokus pembelajarannya itu ke teks cerpen atau hikayat, kelompok kami memilih untuk fokus ke cerita rakyat atau hikayatnya. Tapi karena kompetensi dasarnya adalah untuk membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, jadi di awal dibahas lebih dahulu cerpen dan hikayatnya walau secara tidak mendalam. Jadi peserta didik menentukan teks cerita mana yang merupakan teks hikayat dan cerpen melalui memberikan komentar pada bagian teks cerita pada media Padlet. Seperti yang di awal sudah dijelaskan oleh Najila melalui fitur komentar di sini. Jadi peserta didik akan memilih contoh teks cerita yang mana yang sebagai hikayat, alasannya, dan contoh teks cerita mana yang cerpen. Setelah itu, guru kemudian memberitahu murid-muridnya teks mana yang merupakan hikayat dan cerpen di share screen di Zoom. Nah, ketika peserta didik sudah mengetahui teks mana yang merupakan teks cerita rakyat dan cerpen, kemudian peserta didik diarahkan untuk mengerjakan kuis yang ada di Mentimeter berdasarkan contoh cerita yang tadi mereka baca melalui di sini. Jadi mereka menulis ciri kebahasaan dan nilai yang mereka dapat berdasarkan kedua contoh teks tersebut. Lalu kemudian hasil dari pengisian Mentimeternya akan di-share kembali oleh guru melalui Zoom. Kemudian akan dibahas bersama-sama oleh guru dan peserta didik secara langsung melalui Zoom. Kemudian lebih mendalami materi mengenai teks cerita rakyat atau hikayat ini, guru kemudian mengarahkan murid untuk menyimak materi yang telah tersedia di media Padlet ini, baik melalui link YouTube ataupun melalui PPT yang PowerPoint yang telah tersedia. Kemudian guru membentuk kelompok diskusi melalui Zoom, kemudian untuk membahas materi mengenai cerita rakyat atau hikayat ini. Kemudian agar ada bentuk dari hasil diskusi mereka, kemudian peserta didik diarahkan untuk membuat hasil diskusi mereka, misalnya dalam bentuk resume atau dalam bentuk PowerPoint yang diunggah ke media Padlet ini, sehingga nanti masih bisa dicek oleh gurunya. Seperti itu. Lalu hasil diskusi yang diunggah oleh kelompok ini bisa juga saling dikomentari oleh anggota kelompok lainnya melalui fitur suka dan komentar. Seperti itu, mungkin bisa kembali ke infografisnya. Jadi ini merupakan infografis mengenai langkah-langkah pembelajaran menggunakan media Padlet. Mungkin yang langkah-langkah pembelajarannya tadi sudah dijelaskan. Jadi metode yang dipakai adalah discovery learning dan problem based learning. Karena agar hal ini bertujuan agar peserta didik itu memikirkan terlebih dahulu
apa itu cerita rakyat, bagaimana ciri-cirinya, mencari terlebih dahulu sehingga mereka bisa lebih ingat daripada langsung diberikan penjelasan materi seperti itu. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kekurangan dan peluang pengembangan hasil. Kekurangan dari pengembangan hasil ini adalah media pembelajaran yang digunakan sudah sering digunakan dan bukan media pembelajaran yang baru. Tidak menutup kemungkinan peserta didik dapat bosan dengan suasana pembelajaran. Solusinya mungkin kami dapat menambah media tambahan yang lebih interaktif agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan peserta didik menjadi lebih aktif ketika pembelajaran berlangsung. Peluangnya, kedua media tersebut dapat dikembangkan lagi oleh para guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik lagi, karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang beragam dan mudah digunakan. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih teman-teman dari kelompok 8 berarti ini ya. Oke, tadi menggunakan media Padlet dan Wordwall ya. Temanya tadi itu tentang cerita rakyat ya. Iya, Pak. Ya, sip. Oke, sip. Jadi laporannya sudah disampaikan dari kedua kelompok dan mungkin sudah sedikit menjawab penasaran teman-teman ya, setelah tadi dikasih iklan ya atau bocoran dari media pembelajaran yang digunakan ya, dan itu kalau kita lihat Bu Suci juga sudah memberikan tanggapan ya beberapa poin untuk kita diskusikan terkait dengan penyampaian laporan dari kedua kelompok hari ini ya. Oke, sebelum ke poin-poin yang tadi disampaikan Bu Suci ataupun tanggapan dari saya dan Bu Suci ya, mungkin dari teman-teman dulu, dari masing-masing kelompok atau mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan dulu, boleh silakan. Ada yang mau memberi tanggapan dulu? Ada yang sudah sering pakai Padlet atau Prezi mungkin? Siapa? Ada? Prezi itu udah lama sebetulnya ya, dari tahun 2000-an kalau nggak salah ya, udah muncul Prezi itu, dan memang kayaknya kalau di kita mungkin lebih banyak yang memakai format PowerPoint ya, baik itu melalui PowerPoint atau ada website yang menyajikan semacam template untuk PowerPoint ya, ada Slides.go atau di Canva juga kan ada ya. Nah kayaknya lebih banyak yang menggunakan format seperti itu ya daripada Prezi yang boleh dibilang alur penyajiannya itu bervariasi ya, beragam ya, seperti ada animasinya juga ya. Oke, gimana, ada yang mau bertanya atau bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat dulu yang tadi disampaikan sama Bu Suci ya. Oke, tadi, bentar. Oke, nah ini. Oke, udah kelihatan belum? Ada ini. Tadi di grup WhatsApp-nya ya. Oke, dan ini yang pertama dari Bu Suci itu pertama tentang konsepnya ya, konsep pembelajarannya nih ya. Apakah itu pembelajaran yang sinkronus atau asinkronus katanya ya. Jadi perlu dipertimbangkan model pembelajaran mana yang akan digunakan ya.
Ini sebetulnya tadi beberapa sudah ada yang terjawab ya, teman-teman ya. Termasuk terkait dengan langkah-langkah atau rancangan pembelajaran ya. Ini memang salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum berbicara tentang media pembelajaran ya. Nah, makanya sebetulnya tadi kalau untuk yang pertanyaan Suci yang tentang media pembelajarannya apa gitu ya. Nah, itu kan tadi sudah terjawab di sini di infografisnya ya. Jadi di sini sudah disebutkan ada ini discovery learning dan problem based learning ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang apakah memang langkah-langkah yang disusun ini yang ada di langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, itu sudah sesuai atau belum dengan discovery dan problem based learning gitu ya. Masih ingat kan teman-teman sintak discovery dan problem based learning? Ada yang ingat? Versi model-model pembelajaran itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, dan seterusnya ya. Udah ingat nggak? Discovery learning itu diawali dengan apa? Ya, siapa nih? Oke. Ini mungkin siapa? Najila, Salsabila, atau siapa? Opi? Yamima? Ada yang ingat? Discovery learning atau problem based learning itu tahapan awalnya apa? Pemberian rangsangan, Pak. Pemberian rangsangan, oke. Pemberian stimulus ya, oke. Nah, betul ya. Jadi si kedua metode ini sebenarnya polanya mirip-mirip ya. Discovery learning, problem based learning, ataupun project based learning seperti yang kita lakukan sekarang ya. Jadi di awal itu memang berawal dari pemberian stimulus ya, atau pemberian semacam pengantar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ya akan lebih ideal kalau teman-teman mencoba merancang konsep yang sama di sini di langkah pembelajarannya ya. Nah, kalau di sini kan kalau yang dituliskannya misalnya di sini gue memberikan link pembelajaran atau Padlet mengarahkan siswa membuka materi tentang cerita hikayat dan cerpen ya. Nah, jadi mungkin lebih bagusnya jangan dulu mulai dari materi gitu ya. Jadi harus ada kasih stimulus dulu nih. Nah, kira-kira pemberian stimulusnya itu akan menggunakan media pembelajaran apa? Nah, ya, jadi yang dimaksud Bu Susi itu seperti itu ya. Jadi teman-teman coba pikirkan kalau mau menggunakan metode atau model pembelajaran tertentu, kira-kira model pembelajaran apa? Kira-kira model pembelajaran mana yang cocok gitu ya? Kemudian baru setelah itu mempertimbangkan materi dan media pembelajarannya gitu ya. Jadi mau menggunakan model pembelajaran yang mana, kira-kira materinya apa yang mau disampaikan ya, melalui menggunakan media yang mana, dan itu sebenarnya prosesnya bisa sirkular gitu ya, akan berjalan bersamaan ya gitu. Nah, jadi ini sebetulnya nanti yang bisa dikembangkan ya ke depannya ya. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan discovery atau problem based learning, tapi tahapan awalnya stimulus. Nah, stimulusnya akan disampaikan bagaimana gitu ya. Nah, bisa saja sebetulnya tadi kan menggunakan Padlet ya. Nah, mungkin di Padlet di sini bisa dijelaskan gitu bagian mana yang bagian stimulusnya itu akan disimpan di mana gitu. Kan kalau kita lihat di Padletnya ya. Jadi saya sempat ngintip sedikit Padletnya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi Padletnya ini kan kalau kita lihat, nah mulai ada bagian materi ya, kemudian tips semua kan cerita rakyat ya. Nah, jadi sepertinya belum ada bagian yang bisa menjadi stimulus gitu ya, stimulus untuk pembelajaran siswa ya. Nah, jadi mungkin di sini nanti bisa ditambahkan ya, ada satu bagian yang bisa digunakan untuk memberikan stimulus ke siswanya gitu ya. Apakah itu berupa sebuah tayangan video misalnya ya, hasil sebuah rekaman diskusi ya, atau mungkin foto misalnya ya. Nah, itu kan bisa macam-macam bentuknya. Kalau di sini kan temanya cerita rakyat, cerpen ya. Kira-kira stimulusnya berupa apa nih kira-kira? Yang punya ide? Stimulusnya yang berbentuk teks cerita, Pak, yang tadi di awal. Bentuk teks cerita? Iya.
Yang mana? Ada di sini? Di bawah. Hang tuah ini. Oke. Nah, berarti ini harusnya nanti di langkah pembelajarannya dimulai dari sini, gitu ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya gini, si stimulus itu kalau teman-teman nanti ini sedikit mengupas tentang discovery dan bentuk-bentuk atau model-model pembelajaran ya. Jadi discovery, problem based, project based itu semuanya diawali oleh stimulus gitu ya. Nah, stimulus itu lebih bagusnya itu pertama bisa sebagai bentuk persepsi ya tentunya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah persepsi ya. Jadi dari stimulus ini teman-teman bisa menggali melihat sejauh mana pembelajar atau siswa tahu tentang topik yang akan diangkat gitu ya. Nah, jadi karena nanti kalau siswa memang tidak tahu sama sekali ya berarti harus ada paparan yang lebih banyak gitu ya tentang materi tersebut gitu ya. Jadi bisa bentuk persepsi. Yang keduanya juga sebetulnya untuk memotivasi gitu ya, untuk memotivasi atau menarik perhatian pembelajar gitu ya. Jadi biasanya stimulus itu kan menggunakan hal-hal yang boleh dibilang menarik gitu ya, atau bahkan kadang-kadang yang kontroversi gitu ya. Itu bisa diangkat menjadi sebuah stimulus gitu. Itu dijadikan sebuah bahan diskusi atau sebuah bahan ulasan atau paparan gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di sini contoh teksnya ada tentang hang tuah gitu ya. Nah, mungkin yang bisa dibahas itu tentang hang tuah itu tentang apa? Cerita utamanya kayak poin utamanya. Pemberontak nih ya. Raja Bintan. Oke. Jadi hang tuah tuh mungkin seperti siapa? Kalau dalam cerita yang lebih populer seperti Robin Hood mungkin ya. Kayak gitu kan ya? Iya, Pak. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi mungkin di awal stimulusnya itu bisa berupa teman-teman bisa menunjukkan tokoh-tokoh kan kayak kalau nggak salah tokoh-tokoh seperti Robin Hood tuh banyak ya. Jadi mereka yang sepertinya seperti penjahat gitu ya, atau mungkin istilah dalam bahasa Inggris itu anti-hero ya. Gitu. Jadi kayak orang yang seperti penjahat gitu, tapi sebetulnya dia punya tujuan yang baik gitu ya. Nah, sebutkan tampilkan beberapa foto, ada Robin Hood, ada hang tuah, ada siapa gitu ya. Nah, kemudian tanyakan, diskusikan ada yang kenal tidak dengan tokoh-tokoh ini gitu ya. Kemudian kalau yang kenal siapa, ceritanya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti masuk ke topik ternyata mereka semua itu bisa diceritakan berasal dari sebuah cerita kayak gitu kan. Ya. Nah, itu kan berarti ada jembatan ke arah pengenalan materi seperti itu ya. Dan tokohnya kan ya banyak gitu kan, siswa menjadi kenal dengan berbagai tokoh yang ada dalam cerita gitu. Mereka juga mungkin kalau ada yang mungkin bisa diambil tokoh-tokoh yang populer di kalangan siswa gitu ya. Ini kan untuk kelas berapa nih? 10 SMA. Nah, kira-kira anak SMA ini mereka lagi senangnya dengan cerita siapa gitu ya, cerita tokoh siapa dalam sebuah cerita ya. Nah, baik itu di dalam ataupun di luar negeri misalnya ya. Nah, kalau buat stimulus nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Jadi itu sebagai pemancing gitu jadinya ya. Nah, jadi bisa berawal dari sana, nah kan nanti tahapan-tahapan berikutnya bisa mengikuti ya. Nah, hal lain yang tadi sempat disinggung itu sebenarnya masih nyambung dengan sintaksnya juga ya. Nah, mungkin ini di tampilan nih di Padlet-nya ini ya. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya kalau melihat pernah beberapa kali menggunakan Padlet gitu ya. Dan ya ini mungkin yang menariknya seperti ini ya, Padlet itu tampilannya berwarna gitu ya. Kemudian bisa menggunakan berbagai media juga ya, bisa disisipkan, diintegrasikan ke dalam Padlet ini ya. Nah, yang tadi dimaksud oleh Bu Susi itu ini untuk sistematikanya ya. Jadi ini kan kalau di tampilannya seperti ini kita agak bingung mulainya dari bagian mana dulu
gitu ya. Nah, kalau nggak salah kan ini Padlet tuh si masing-masing bloknya ini kan bisa susun ke samping kan ya, nggak salah. Bisa nggak sih? Iya, bisa, Pak. Bisa ya? Nah, oke. Mungkin ini berarti mungkin nanti tampilannya nih ya. Mungkin apakah ini lebih baik disusun ke samping gitu ya supaya jelas tahapan yang pertama itu berarti di blok yang ke-1, tahapan yang kedua blok kedua dan seterusnya kayak gitu ya ke bagian kanan ya. Nah, jadi atau mungkin seperti tadi kata Bu Suci dikasih nomor misalnya yang pertama mana, langkah kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi bagian mana yang akan langkah mana yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya kayak gitu ya. Jadi ini tentu saja ini menarik kan ya, apalagi nanti kan kalau ini sudah mulai ada komentar-komentarnya kan ini si blok-bloknya ini kan akan tambah panjang ya ke bawah ya. Nah, itu kan otomatis harus digeser-geser lagi gitu kan. Nah, kalau sudah jelas urutannya ya penempatannya itu nanti akan lebih mudah untuk untuk dipahami ya, untuk diikuti alurnya seperti itu. Oke, terus apalagi tadi itu yang disampaikan oleh Bu Suci di grup terkait dengan konsep pembelajarannya ya. Nah, ini pembelajaran hybrid. Oke. Nah, oke, kita coba lihat yang dari teman-teman kelompok 1. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya, yang tampil pertama itu. Oke, ini jadi ini media pembelajarannya. Oke, kalau nah ini infografisnya kita lihat. Kalau langkah pembelajarannya itu ada di infografis ya, yang tadi kelompok 1 itu ya? Kelompok 4. Betul, Bapak. Nah, ya. Oke, nah di sini sebenarnya sudah ada keterangan ya, pembelajaran ini juga sudah keterangan tentang konsep pembelajarannya. Ya, ada blended learning, gabungan konvensional dan digital ya. Oke, ini juga sama menggunakan bentuk cooperative learning dan problem based learning ya. Nah, ini cooperative, discovery, problem based, project based itu beda-beda tipis sebetulnya ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalian bisa coba pelajari lebih detail lagi tentang sintaks-sintaksnya itu ya. Karena nanti kalau teman-teman sudah jadi guru profesional gitu ya, ini memang sesuatu hal yang ya di satu sisi ini bermanfaat gitu ya, teman-teman bisa mengenal metodenya, bisa tahu banyak variasi langkah-langkah pembelajaran gitu ya. Nah, tapi ada juga yang misalnya kurang setuju kenapa harus mengikuti metode-metode seperti itu kalau ada langkah yang sama efektifnya misalnya ya, tanpa mengikuti metode yang sama. Nah, tapi ini sebetulnya nanti tuntutan profesional gitu ya. Kalau guru misalnya sama Kemdikbud, sama Dinas Pendidikan diminta menyusun RPP atau menggunakan metode tertentu, nah otomatis teman-teman harus kenal juga sebetulnya dengan istilah-istilah model-model atau metode-metode pembelajaran seperti ini ya. Jadi tahu namanya apa gitu ya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya bagaimana gitu ya. Jadi ini kemudian bedanya di antara kooperatif sama problem based itu apa gitu ya. Nah, itu nanti itu bisa teman-teman dalami lagi nanti ke depannya ya. Oke. Nah, di sini ini juga sama ya kalau kita lihat teman-teman dari kelompok 4. Nah, di sini sebenarnya sudah ada nih seperti bagian stimulusnya, guru menayangkan video tempat wisata. Nah, ini bisa saja sebetulnya jadi pemberian stimulus gitu kan ya. Menggambarkan sesuatu baik itu suasana, benda. Ini temanya kan teks deskripsi ya. Nah, oke. Menggambarkan sesuatu baik itu suasana, benda yang ada dalam video, kegiatan mendeskripsikan. Nah, jadi sudah mulai mendeskripsikan. Nah, si video ini berarti kan menjadi pemberian stimulusnya gitu ya. Oke.
Nah, nanti ya hal lain yang perlu diingat, sintaksnya itu, nah di kooperatif, kalau di problem based learning misalnya, tadi kan yang sama ini ya, problem based learning, sintaksnya itu kan ada pemberian penyajian masalah, gitu ya. Nah, penyajian masalah berarti itu juga harus dipikirkan gitu, kira-kira hal apa nih yang perlu diatasi gitu. Seperti kita kan sebetulnya sekarang menggunakan skema atau model pembelajaran project based learning itu berawal dari sebuah permasalahan dulu gitu kan ya. Nah, jadi ada sebuah permasalahan yang kita sebut learning loss tadi ya. Nah, dan itu kita coba cari solusinya gitu. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman kalau memang mengadopsi pembelajaran berbasis masalah, nah perlu ada bagian yang menyajikan masalah itu gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin setelah nah, jangan dulu menyimpulkan apa itu teks deskripsi ya. Nah, tapi di sini teman-teman perlu pikirkan kira-kira permasalahan apa yang bisa ditanggulangi ya dengan siswa melakukan pembelajaran teks deskripsi kayak gitu ya. Jadi misalnya ada mungkin buku untuk untuk tunanetra misalnya ya. Nah, jadi untuk tunanetra kan mereka sangat terbatas gitu ya. Nah, mereka sangat terbatas. Mungkin ketika ada buku audio misalnya, audiobook yang bisa digunakan oleh orang yang tunanetra ya. Misalnya mereka ingin tahu tentang Candi Borobudur. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ada teks deskripsi tentang Candi Borobudur yang kemudian ada versi audionya, nah itu mungkin kan akan membantu para pembelajar yang tunanetra untuk memahami gitu ya, atau membayangkan Candi Borobudur itu seperti apa melalui paparan yang disampaikan secara dari audio tersebut. Nah, ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu permasalahan yang diangkat nantinya ya. Nah, kan deskripsi ya kan, berarti dari bentuk teks diubah menjadi bentuk audio misalnya ya. Nah, itu berarti nanti masuk kategori ke problem based learning nantinya gitu ya. Jadi memang ini hal-hal yang nantinya bisa teman-teman dalami lebih detail ya. Ini makanya waktu itu kan kita sudah minta ya teman-teman, paling gampangnya sebetulnya ngikutin model pembelajaran yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak harus mengembangkan sendiri langkah-langkah pembelajaran, coba ikuti model pembelajarannya, ikuti sintaks-sintaksnya. Nah, mungkin di sini ada bagian-bagian yang terlewatnya ya. Nanti ini bisa dilengkapi lagi kayak gitu. Oke, sepertinya itu saja ya yang tadi disampaikan sama Bu Suci ya. Terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya yang perlu disesuaikan dengan sintaks atau langkah-langkah yang ada di model atau metode pembelajaran yang dipakai ya. Kemudian tadi penyajian instruksinya ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan media pembelajaran tertentu ya. Jadi lebih bagus kalau bukan hanya isinya saja yang bagus ya, tapi penyajiannya pun lebih bagus, mudah diikuti ya alurnya. Oke, itu ada lagi tadi yang terlewat mungkin teman-teman ada yang lihat di grup WhatsApp selain yang barusan sudah kita bahas? Atau mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau menanggapi dulu terkait tadi tanggapan dari Bu Suci? Gimana? Kelompok 8 atau kelompok 4? Iya, saya juga sepakat dengan yang disampaikan Bapak. Selain itu juga Bu Suci kan menyampaikan di grup itu ada apa sih di kelompok 4 itu sebaiknya siswa atau peserta didik itu dijadikan subjek kegiatan atau student center. Okay. Ya mungkin itu juga pengembangannya yang tadi dalam proses pembelajarannya ya. Jadi
siswa Oke. bisa lebih dijadikan subjeknya gitu ya Pak. Oke, ya betul-betul. Nah, jadi ini memang salah satu hal itu ada dua apa ya namanya? Ada dua sudut pandang ya. Pertama, student center itu dari segi teknis pembelajaran ya. Jadi kegiatannya memang perlu harus lebih dominan di siswa ya. Jadi kegiatan seperti problem based learning, discovery learning, project based learning itu kegiatan yang memberikan porsi lebih banyak pada keaktifan siswa ya. Makanya teman-teman di sini juga kan kita pakai project based learning, teman-teman lebih banyak lebih banyak kerjanya ya kan. Nah, jadi bukan saya yang ceramah terus kan gitu ya. Nah, jadi memang konsepnya student centered ya, model-model pembelajaran seperti itu. Jadi pertama dari teknis. Nah, yang keduanya itu dari segi administrasi ya, student centered itu. Nah, kalau teman-teman menyusun si infografis ya, nanti mungkin kalian sudah pernah belajar menyusun RPP belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Semester 6 udah ya. Nah, jadi tips lainnya itu kalau nggak salah, mungkin nanti teman-teman bisa coba buka-buka lagi materi-materi penyusunan RPP-nya ya. Nah, ini dia redaksi langkah-langkah pembelajarannya, gitu ya. Jadi yang disampaikan di sini itu lebih bagus mirip seperti di RPP gitu. Jadi yang dijadikan subjek bukan guru, gitu ya. Jadi bukan guru menanyakan video tempat wisata, tapi siswa, gitu ya. Jadi misalnya kalimat pertama ini kita ganti, ya, bukan guru menayangkan video tempat wisata, tapi siswa menyaksikan ya tayangan video tempat wisata. Nah, kayak gitu ya. Siswa diminta ini ya. Nomor 4 gitu ya. Ini kita ganti guru memberikan penjelasan. Nah, berarti di sini kita ganti jadi siswa. Siswa mempelajari penjelasan pengertian teks deskripsi dan seterusnya gitu ya. Jadi si subjek-subjek yang ada di dalam langkah-langkah pembelajaran, rancangan pembelajaran yang ada di infografis itu difokuskan pada siswa juga gitu ya. Nah, itu sebetulnya salah satu langkah untuk langkah supaya guru itu bukan berpikir oh nanti saya harus bagaimana. Nah, tapi siswa yang bagaimana begitu. Ya. Jadi supaya memang si student center-nya itu bisa didorong bisa lebih menonjol lah gitu ya. Kayak gitu. Ya, teman-teman ya, terkait dengan tadi konsep student centered ya. Jadi bukan hanya di pelaksanaan atau kegiatan pembelajarannya saja, tapi dalam dokumen-dokumen pembelajaran pun itu sebenarnya bisa tergambar dari redaksi-redaksi kalimat yang digunakan gitu ya. Oke, ada lagi? Tadi dari yang di grup WhatsApp dulu. Bapak boleh bertanya lagi? Ya, silakan. Gimana? Kan tadi itu yang tadi problem based learning itu tadi yang dicontohkan oleh Bapak itu memberikan permasalahannya dulu di awal begitu kan. Okay. Nah, bagaimana jika kita tuh si permasalahannya itu di tengah gitu Pak. Jadi tengah pembelajaran dalam proses itu kita menyisipkan permasalahan. Misalkan tadi teks deskripsi ya yang kelompok saya. Misalnya di awal itu saya memberikan stimulus misalnya siapa yang kemarin selama liburan misalnya bulan Lebaran, Idul Fitri ada yang ke tempat wisata atau tidak, misalnya siswa misalnya ada yang menjawab menceritakan misalnya saya gali terus misalnya di mana tempatnya, lalu suasananya seperti apa, ada apa aja. Nah, nanti itu kan ada ciri teks deskripsi begitu. Saya menjelaskan misalnya, oh iya, nah itu yang barusan itu mendeskripsikan, terus pengertian deskripsi, lalu nanti ke ciri teks deskripsi itu kan tadi di di Prezi-nya itu ada ke tujuan, ke isi, dan objek. Nah, di ciri itu kita menyisipkan masalah misalnya, oh tadi coba siapa misalnya yang ingin coba misalnya ada gak di sini yang pengen ke tempat wisata itu gitu, atau
gimana tanggapan kamu gitu kalau kamu diajak ke sana kira-kira mau enggak, kenapa enggak mau atau kenapa mau? Berarti apa sih tujuan dari deskripsi itu misalnya kan tujuannya sudah tersasar. Nah, berarti juga kita permasalahan itu misal dalam kita akan berlibur atau apa, kita juga perlu referensi tempat wisata misalnya, ataupun kalau kita ingin membeli sesuatu, kita kan perlu detail produk. Nah, berarti di situ juga ada permasalahan itu. Nah, kita harus memecahkan itu gitu. Jadi di situ diberikan masalahnya itu di tengah-tengah gitu, enggak di awal gitu. Boleh tidak kalau seperti itu, Pak? Oke. Ya, jadi itu sebetulnya memang sudah bisa nanti pendalamannya itu bisa di tahapan setelah definisian masalah gitu ya. Nah, bentar, saya coba berikan dulu nih gambarnya. Nah, ini ilustrasi untuk problem based learning ya. Nah, jadi problem based learning itu seperti ini kan ya, teman-teman ya. Jadi ada pembahasan konsep dasar dulu ya. Nah, itu tahap yang barusan disampaikan sama Alifa itu sebenarnya sudah masuk ke konsep dasar ya. Nah, pendalamannya sendiri, nah itu sebenarnya nanti di sini di pembelajaran mandiri gitu. Ya. Jadi ke pembelajaran mandiri. Nah, makanya si problem based learning ini masuk kategori student centered ya. Karena materi-materi yang detail tadi ya terkait dengan ciri-ciri teks deskripsi ya dan lain sebagainya itu tidak disampaikan oleh pengajar, tapi dipelajari secara mandiri oleh siswa gitu ya. Jadi di tahapan ketiga ini nih gitu ya. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai ke pembelajaran mandiri ya? Oke, ya. Jadi, nah ini makanya masuk problem based learning ini masuk kategori student centered karena nanti si materi-materi yang tadi disampaikan itu sebetulnya dipelajarinya oleh siswa, gitu ya, oleh siswa. Nah, guru itu pengajar itu kan fungsinya sebagai fasilitator, ya. Jadi guru itu menyediakan seperti kalian kan tadi menyimpan materi di Padlet, ya. Nah, jadi ketika siswa diminta untuk mempelajari materi di Padlet, ya, jadi guru itu menyediakan materinya ada di sini, ini sumber bacaannya, gitu ya. Nah, supaya mereka belajar dari situ. Nanti ketika ada hal-hal yang tidak dipahami, ya, bisa juga disajikan sesi diskusi ya untuk memeriksa apakah pemahamannya sudah sesuai atau belum ya. Nah, itu nanti masuk ke tahapan pembelajaran mandiri di sini gitu ya. Jadi tidak dari awal guru menjelaskan teks deskripsi itu seperti ini, unsur kebahasaan elemen kebahasaannya bagaimana ya, apa saja gitu ya. Nah, itu sebetulnya porsi belajarnya siswa gitu ya. Jadi jangan disampaikan oleh pengajar, karena kalau pengajar nanti bukan student centered lagi nantinya gitu ya. Jadi si permasalahan yang diangkatnya itu tetap sebelum materi itu dibahas ya. Jadi ketika siswa di awal sudah punya nih, dia punya sebuah permasalahan yang perlu dijawab, dan untuk menjawab permasalahan ini dia harus punya harus belajar dulu gitu ya, baik itu secara teoritis ataupun secara wawasan gitu ya, untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diangkat kayak gitu ya. Nah, makanya ini kan skema atau sintak dari problem based learning jadi seperti ini ya. Jadi kalau di awal hanya disampaikan sekilas-sekilas sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi setelah itu berangkat ke permasalahan utama, ya, setelah itu baru ke pembelajaran mandiri dan seterusnya. Ya. Nah, ini mungkin satu cara mengatasinya kalau memang ingin
kira-kira materinya ada banyak materi yang cukup sulit untuk dipelajari secara mandiri oleh siswa, ya. Nah, itu teman-teman bisa coba kombinasi gitu ya. Jadi seperti yang kita lakukan di mata kuliah ini juga kan kombinasi ya, tidak murni project based learning. Ya. Kita baru project based learning itu di tengah semester kedua kan. Ya di awal-awal konsepnya masih masih case studies ya kan. Nah, jadi masih porsinya memang student center juga banyak, tapi kemarin 50-50 lah, 50% gitu ya, teman-teman banyak studi kasusnya ya. Tapi di situ juga kemarin ada penyajian materi yang disampaikan oleh saya dan dosen-dosen yang lain juga ya kan. Nah, jadi memang porsi pengajarnya di situ masih besar gitu. Nah, setelah itu baru di bagian-bagian tertentu baru digunakan model pembelajaran problem based learning kayak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman model-model pembelajaran ini bisa dikombinasikan gitu ya. Tidak harus murni problem based dari awal sampai akhir kayak gitu ya. Nah, nanti itu akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Karena kalau kita memaksakan mau seperti satu metode menggunakan satu model pembelajaran dan itu ternyata tidak cocok ya buat apa ya kan gitu. Jadi yang fokus utamanya sebetulnya ke nanti ke kebutuhan gitu ya. Jadi studi kebutuhan dulu, dilihat kebutuhannya seperti apa. Kalau cocoknya dengan model problem based learning ya nanti dengan problem based learning ya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Nanti ini sebenarnya PR semuanya nih ya. Oke, untuk mempelajari konsep-konsep pembelajaran, model-model pembelajaran seperti ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh? Oke, nah ya mudah-mudahan itu membantu ya teman-teman ya. Ada sebelum ini ada beberapa hal lain yang mau saya tanggapi juga sebenarnya terkait dengan tadi penyampaian laporannya. Ya. Mungkin ini lebih terkait dengan luaran-luaran yang tadi disampaikan ya teman-teman ya. Kalau yang sifatnya mungkin tadi Bu Susi sudah menyampaikan banyak tanggapan juga ya terkait dengan langkah pembelajarannya ya, kemudian konsep student center dan seterusnya ya. Mungkin kalau saya lebih ke bentuk luarannya, yang pertama seperti di infografisnya. Nah, mungkin dari yang kelompok 4 dulu ya, yang tadi yang tentang teks deskripsi. Nah, ini jadi kalau menurut saya si infografisnya ini mungkin teman-teman bisa coba kan waktu itu saya sudah sempat ngasih artikel belum ke kalian tentang konsep infografis itu seperti apa? Yang dari Kompas tuh nggak salah. Sudah pernah belum? Kalau tidak salah contohnya, Bapak, contohnya saja. Oh, contohnya ya. Nah, oke. Jadi kan konsep infografis itu boleh dibilang dia singkat padat ya. Nah, singkat padat dan boleh dibilang banyak ada karena infografis gitu ya, berarti harus ada grafiknya. Nah, jadi yang dari teman-teman kelompok 4 ini kurang di grafiknya gitu ya. Jadi lebih bagus kalau misalnya ada ilustrasi-ilustrasi ya. Kalau yang tadi dari kelompok 8 ya, itu lebih baik karena ilustrasinya membantu pemahaman informasi yang disampaikan. Nah, bentar, saya tampilkan yang kelompok 8 dulu ya. Mana tadi? Nah ya, jadi kalau yang kelompok 8 ini sudah bagus ya karena pertama penyajiannya menarik gitu ya. Jadi ada teksnya tidak terlalu padat ya. Kalau dibandingkan sama yang tadi dari kelompok 4 itu teksnya sudah terlalu panjang-panjang ya. Nah, di sini bentuknya seperti poin-poin gitu ya, kalimat-kalimat singkat. Nah, dan itu lebih bagus ya. Dan kalau kita lihat juga di sini bagian-bagiannya sudah jelas ya. Di sini ada bagian langkah-langkah pembelajaran ya. Ini sengaja tulisannya dibuat lebih besar ya. Kemudian diberikan
bagian yang mencolok lah untuk membedakan untuk memberikan kejelasan ada separasinya ya antara bagian awal, bagian pengantar sama bagian langkah pembelajarannya. Di sini sebetulnya kalau dilihat ilustrasinya menarik ya, ada guru, berarti di sini kasih ilustrasi guru. Ini kan langkah yang dilakukan oleh guru. Kemudian peserta di sini yang dikasih ilustrasi peserta, gitu ya. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer, berarti dikasih ilustrasi komputer, gitu ya. Nah ini memang bagian-bagian yang grafis-grafis seperti ini sebetulnya membantu pemahaman, gitu, membantu pemahaman pembaca, ya. Jadi bukan hanya sekedar pemanis, ya. Bukan hanya untuk membuat tampilan menjadi menarik, nah tapi ini usahakan grafik-grafik yang disertakan itu bisa membantu pemahaman juga, gitu, ya. Jadi penggunaan nomor-nomor ini sebetulnya sangat membantu ya. Kemudian kalau kita lihat kalimat-kalimatnya juga cukup singkat-singkat ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah kurang lebih itu sih ya. Jadi kalau bisa dibuat mau lebih berwarna boleh, silahkan ya, dibuat monokrom boleh, itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang penting kan prinsipnya itu menarik ya. Jadi jangan sampai misalnya kita mengorbankan keterbacaan agar tampilan menarik gitu ya. Jadi mungkin ada desainnya jadi menarik, tapi tulisannya atau informasinya sulit terbaca. Nah itu juga kan tidak bagus gitu ya. Nanti saya kirimkan link artikelnya di grup WhatsApp ya untuk keterangan tentang infografis. Oke. Nah, itu yang pertama tentang infografis ya. Nah, yang keduanya tadi tentang tentang yang media pembelajaran dari dari kelompok 4 itu tadi yang Jamboard ya, Google Jamboard ya. Iya, Bapak. Nah itu untuk kalau untuk evaluasinya sendiri nanti bagaimana? Jadi Bapak, untuk di Google Jamboard itu kan per kelompok ya Pak. Setiap anggota kelompoknya itu harus memberikan gagasan-gagasan mengenai tempat yang akan dideskripsikan. Nah, dari gagasan itu setiap kelompoknya ini Pak menyusun menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh begitu Pak. Oke. Dan kemudian nanti dipresentasikan begitu. Digunakan, tapi langsung di Google Jamboard gitu ya? Iya. Oke, siap. Ini sebentar sambil saya lihat lagi di infografisnya ya. Gagasannya menulis teks deskripsi kelompok diminta. Ya, nah ini kan mungkin yang harus diantisipasi itu terkait boleh dibilang alih penggunaan media yang berbeda ya, wahana yang berbeda ya. Kalau kita kan biasanya menulis teks deskripsi itu dalam satu halaman utuh lah ya. Nah, tapi kalau kita lihat di Google Jamboard kan dia bentuknya seperti kalau konsepnya seperti ini ya. Nah, ini kan berarti harus dipikirkan kira-kira penyajiannya yang bagus bagaimana ya. Nah, seperti tadi yang bagian pertama mana, yang kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, usahakan agar kan teks deskripsi itu juga ada kalau nggak salah apa namanya itu susunan informasinya itu saya lupa istilahnya struktur teks ya. Iya Pak. Nah jadi
Bisa di Google Jamboard juga bisa menulis bisa menulis teks lebih panjang, Pak. Bisa Rupanya ya. ditambahkan. Ya. Oke. Jadi mungkin untuk dibentuk notes ini hanya untuk gagasan-gagasannya saja, dan untuk yang full teksnya bisa berbeda lagi gitu Pak, di full teks tidak berbentuk. Oke, ya, boleh. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat bentuk seperti ini pun nggak apa-apa ya. Jadi bentuk teks deskriptif itu memang tidak harus selalu tidak harus monoton, boleh atau mungkin konvensional ya. Jadi teksnya panjang gitu ya, berparagraf-paragraf dalam satu halaman. Kalau dibuat konsep yang baru boleh ya, misalnya, atau mungkin dialihwahanakan seperti tadi kata saya jadi bentuk audiobook gitu ya. Nah itu juga bisa ya. Nah itu mungkin, atau mungkin misalnya di sini ada teks-teks yang misalnya dikasih fitur-fitur apa yang bisa ada ilustrasinya ya. Kemudian nah misalnya seperti ini di atas batu karang di tengah pantai, nah ini muncul gambar ini misalnya. Kemudian di Desa Baban, Kediri, Kabupaten Tabanan, mungkin dikasih foto peta ya misalnya ya, peta lokasinya. Nah itu juga bisa jadi fitur yang berbeda kan di dalam penyajian seperti ini ya. Jadi sebetulnya penyajiannya berbeda juga boleh ya, dibuat seperti ini, ada bagian-bagiannya. Nah cuma nanti sistematikanya atau struktur teksnya harus dipastikan tetap sesuai gitu ya dengan materi teks deskripsi kayak gitu. Ya, jadi untuk penilaiannya usahakan jangan tidak mempersulit guru pengajar juga nantinya ya gitu. Oke, itu mungkin dari tadi penggunaan Google Jamboard-nya, atau kalau yang tadi dari teman-teman kelompok 8 ya, mungkin ini sebenarnya sama seperti yang tadi disampaikan Bu Suci ya, mungkin penyajiannya ya, penyajian dari blok-bloknya ini ya, kalau bisa lebih sistematis ya, lebih mudah diikuti alurnya, itu akan lebih bagus ya, akan lebih mudah dipahami ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran ya. Masalahnya gini, kalau ini salah satu hal yang bisa jadi pertimbangan gitu ya. Salah satu keuntungan dari penyusunan media pembelajaran atau RPP ya, dan penyusunan RPP juga itu ketika ada guru pengganti ya teman-teman ya. Jadi kan kadang-kadang ada ya, guru-guru sama kayak dosen juga kan kadang-kadang mereka berhalangan hadir gitu ya. Nah, dan kadang-kadang ketika ada yang menggantikan, ada guru pengganti gitu ya. Nah, ketika ada media pembelajaran yang tersusun dengan rapi, gitu ya, ada panduannya, ada RPP-nya misalnya ya, ada langkah-langkah yang jelas ya. Nah, itu akan memudahkan guru pengganti untuk melaksanakan pembelajaran agar tetap sesuai dengan yang direncanakan, gitu ya, atau yang diharapkan ya. Kan kadang-kadang mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, ketika ada guru utamanya tidak hadir, ada guru penggantinya, kegiatannya jadi nggak nyambung misalnya dengan materi sebelumnya ya, atau mungkin jadi membahas tema yang jadi kurang maksimal atau kurang menarik dan lain sebagainya ya. Nah makanya ada media pembelajaran atau perencanaan pembelajaran itu, nilai plusnya itu sebetulnya salah satu nilai positifnya untuk guru pengganti gitu ya. Jadi ketika siapapun yang mengajar gitu ya, ketika ada panduannya, itu kan setidaknya ada usaha untuk menjamin kesamaan kualitas pengajaran gitu ya. Jadi kalau siapapun yang mengajarnya, kalau ada panduannya ya harapannya bisa tetap sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Nah jadi memang ini kerja keras di awal ya teman-teman ya, kayak gini tuh ya. Tapi nanti kalau teman-teman sudah punya polanya kayak gini, ini bisa digunakan berulang kali kan ya. Nah jadi di awal capek-capek dulu nyusun media pembelajaran dan sebagainya, tapi ini nanti ketika teman mengajarkan materi yang sama, otomatis bisa dipakai secara berkelanjutan kayak gitu ya. Oke. Jadi secara umum sih sebenarnya sudah bagus ya. Oh ya, satu lagi di sini yang Prezi saya baru keingetan ya. Nah, Prezi ini mungkin seperti tadi saya bilang, mungkin kita kebanyakan lebih terbiasa dengan format PowerPoint ya. Meskipun Prezi ini memang
lebih menarik ya. Kalau kita lihat seperti ini kan ada tampilan-tampilan animasi-animasi yang lebih menarik ya. Nah, cuma mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 4 ya tadi ya yang menggunakan Prezi itu, dan tadi juga sepertinya sudah disampaikan juga ya. Nah, perlu dipertimbangkan tentang penggunaannya ya. Nah, mungkin itu bisa diantisipasi dengan di awal itu ada tutorial ya, ada tutorial bagaimana menggunakan Prezi misalnya, jadi dijelaskan panduannya, atau mungkin diberikan semacam petunjuk ya, petunjuk kerja kepada siswa ya. Kalau siswa misalnya ini kelasnya asinkronus, nah berarti harus dikasih petunjuk kerja gitu ya. Ketika membaca misalnya bagian mana sih untuk melihat kembali ke tahapan ke halaman sebelumnya ya. Tadi juga sebenarnya ketika saya baru pertama melihat ini mau balik lagi ke bagian sebelumnya gimana gitu ya. Nah, setelah geser-geser, oh ternyata ada tombol ini ya. Di bagian paling kanan ya. Soalnya kan dia kalau nggak digeser ke situ nggak akan muncul si tombol ininya ya. Gitu. Jadi kan, nah kalau ini kan nggak ada ya di sebelah kanan, nggak, di bagian yang hitam sebelah kanan nggak ada. Nah, tapi kalau si kursornya digeser ke sana baru muncul gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi ini bisa ketika satu tips lagi untuk terkait dengan media pembelajaran ya, itu uji coba ya teman-teman ya. Ini ada yang sudah menguji cobakan media pembelajarannya belum? Ke teman-teman sekelas misalnya? Ada yang sudah? Atau ada kelompok di kelas ini ada yang bikin seperti aplikasi gitu nggak? Ada kelompok bikin aplikasi nggak? Media pembelajaran aplikasi. Untuk Android misalnya. Atau format HTML, ada nggak? Oke ya. Nah, kalau ada ataupun sebenarnya untuk media pembelajaran yang lain, itu lebih bagus kalau diuji cobakan dulu gitu ya. Nah, jadi bisa aja minta aja beberapa teman yang di luar kelompok kalian ya, nah untuk mencoba media pembelajarannya. Nah, kemudian minta tanggapan mereka gitu. Bagaimana media pembelajarannya? Apakah mudah digunakan, bisa dipahami gitu ya? Kontennya apakah sudah akurat atau belum ya? Nah, karena uji coba seperti itu penting untuk memeriksa, boleh dibilang seperti kalau di industri itu kayak quality control gitu ya. Nah, jadi untuk melihat apakah outputnya sudah sesuai harapan, untuk melihat tanggapan pasar gitu ya. Karena kadang-kadang si produsen itu kan mereka punya konsep yang sesuai dengan idealisme mereka gitu kan. Tapi pasar punya harapan yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda gitu ya, punya ketertarikan yang berbeda. Nah, itu makanya perlu ada penyesuaian ya. Sama kan kayak software Android misalnya atau iOS juga, mereka kan kalau mau ada update itu kan tidak langsung muncul update-nya kan, selalu ada versi beta-nya dulu ya. Nah, versi uji cobanya yang dipakai oleh biasanya sama developer kan ya, sama orang-orang yang yang inilah yang boleh dibilang teknologi entusias lah ya. Jadi mereka coba dulu nih. Nah, dari sama developer itu biasanya nanti mereka ngasih feedback gitu ya. Oh, ini bagian ininya belum maksimal gitu ya, atau bagian mananya yang perlu penyesuaian ya, ada yang belum sesuai dengan perangkat yang mana misalnya ya. Nah, jadi itu akan memberikan input yang bagus sebelum si produk akhirnya itu dirilis kayak gitu ya. Tapi kalau mau berbicara yang sempurna, kayaknya nggak akan pernah ada yang sempurna ya kalau berbicara teknologi ya, karena dari waktu ke waktu kebutuhan juga akan terus berkembang ya, akan terus berubah-ubah. Jadi otomatis ya teman-teman tidak harus berkecil hati ya kalau misalnya ada bagian-bagian atau hal-hal yang belum maksimal dari apa yang sudah teman-teman kerjakan sejauh ini ya. Oke, jadi makanya tadi di awal saya bilang kalau mau terus dikembangkan silahkan gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ini ada yang bisa
punya hak cipta misalnya ya, teman-teman bisa sampai membuat hak cipta dari proyek yang teman-teman kerjakan sekarang gitu ya. Atau mungkin ya bisa jadi bahan skripsi juga, siapa tahu ya, atau untuk menulis penelitian misalnya ya, atau melakukan penelitian ya. Nah, itu siapa tahu ya, mungkin teman-teman bisa dapat ide dari perkuliahan ini ya. Oke, mungkin itu saja sedikit tidak sedikit juga ya, kayaknya banyak ya tadi kasih tanggapan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau sampaikan? Oke, kalau nggak ada, bentar Bu Suci kayaknya sudah ini ya, sudah nggak di Zoom ya? Oke, mungkin nanti saya sampaikan juga tanggapan beberapa hal tadi yang ke Bu Suci ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan Bu Suci bisa berpartisipasi langsung nih, memberi tanggapan ke teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanggapan atau ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada kita cukupkan saja ya teman-teman ya. Oke, begitu kita cukupkan saja buat hari ini ya teman-teman. Kita beri aplaus sekali lagi untuk teman-teman dari kelompok 8 dan kelompok 4 yang sudah menyampaikan laporannya ya. Sudah bekerja keras dengan proyeknya juga ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi nih buat teman-teman yang lainnya ya. Oke, kalau gitu saya tutup kelasnya teman-teman. Kita minggu depan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita perkuliahannya tetap kembali lagi ke jadwal semula ya, hari Kamis. Sorry, kalau kita memang sesuai jadwal ya. Saya ingatnya tadi kelas yang C ya, karena biasanya Kamis jadinya Jumat pagi tadi, karena kemarin libur ya. Oke, tapi kalau kita tetap ya Jumat siang, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, tapi minggu depan berarti 3 kelompok yang tampil ya. Nah, mudah-mudahan ketiga kelompok itu tampil siap semuanya. Oke? Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersehat-sehat ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih, Pak.